Bakamla Republik Indonesia atau Indonesia Coast Guard menyelenggarakan ASEAN Coast Guard Forum, ACF 2023 dan terpilih sebagai Chairman ACF pertama di tahun 2023. Terpilihnya Bakamla RI sebagai Chairman ini, merupakan hasil dari pertemuan pertama ACF di Bali pada tahun 2022 silam. Dalam pertemuan tersebut, terdapat kesepakatan lainnya berupa membuat berbagai macam kegiatan, yang dapat membangun mekanisme serta meningkatkan saling percaya antara ASEAN Member States AMS. Kegiatan yang dimaksud berupa berbagi informasi di antara AMS, melakukan pertemuan rutin, melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas, pertukaran kunjungan, serta kegiatan lain yang disepakati. Selain itu, pertemuan di Bali tersebut juga menyepakati pembahasan Terms of References atau TOR ACF dan konsep paper atau CPACF oleh Technical Expert Group Meeting atau TEGM ACF yang telah dilaksanakan di Cebu, Filipina, tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Mei tahun 2023 lalu. Dalam pertemuan di Filipina ini menghasilkan kemajuan yang signifikan. Pertemuan di Filipina merupakan kali keempat setelah dilangsungkannya pertemuan pertama di Da Nang, Vietnam, tahun 2014 silam, dalam Forum Expert Group Meeting EGM, forum di mana sejak pertama kali ACF digagas di ASEAN Maritime Forum. Pada sambutan pembuka ACF Jakarta tahun 2023, oleh Laksdia TNI Dr. Aan Kurnia mengatakan, pertemuan ACF Jakarta tahun 2023 diharapkan, hasil dari pertemuan TEGM di Cebu bulan Mei lalu, dapat mendorong kesepakatan penandatangan TOR dan konsep paper sebagai dokumen prasyarat bagi ASEAN, untuk membentuk ASEAN Coast Guard Forum ACF. Pembentukan ACF bertujuan menciptakan mekanisme dialog yang eksklusif, guna membina sentralitas ASEAN terhadap keamanan maritim di kawasan. Upaya ini disambut baik dan didukung oleh pemimpin negara-negara ASEAN, ujar Laksdia TNI Dr. Aan Kurnia. Untuk itu saya berharap, pada kesempatan ini kita dapat menyatukan visi dan mewujudkan komitmen bersama, dalam rangka pembentukan formal ASEAN Coast Guard Forum, tegas Laksdia TNI Dr. Aan Kurnia menutup sambutannya. Ketua Konferensi Tingkat Tinggi KTT menyampaikan dorongan untuk AMS agar menyelesaikan TOR dan konsep paper untuk ACF sebagai dokumen yang akan diendorse dan diberikan rekomendasi lebih lanjut di tingkat yang lebih tinggi. Hal tersebut tercantum pada Chairman Statement of the 42 ASEAN Summit Labuan Bajo, tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Mei tahun 2023, pada poin 45 yang berbunyi We noted the discussion on the possible establishment of a Coast Guard Forum ACF in ASEAN, and encouraged further consideration in this regard. Atau yang diterjemahkan sebagai berikut, para pemimpin mencatat diskusi tentang kemungkinan pembentukan sebuah Coast Guard Forum ACF di ASEAN, dan mendorong pertimbangan lebih lanjut dalam hal ini. Selain pembahasan TOR ACF dan CPACF, kegiatan ACF 2023 ini juga akan diisi dengan pembahasan inisiatif baru untuk kegiatan mendatang, seperti pembentukan Working Group dan Tabletop Exercise TTX. Pembentukan Working Group ini nantinya akan dibagi menjadi 3 bidang grup. Pertama, bidang kerjasama operasional, kedua peningkatan kapasitas, dan terakhir yaitu saring informasi. Detail dari Working Group yaitu saring keterampilan dan pengalaman, mengidentifikasi kerjasama regional, diskusi ancaman dan cara penyelesaiannya, mengikuti kegiatan atau seminar terkait pengembangan program kerja ACF, dan mengidentifikasi bidang peningkatan kapasitas. Sedangkan, Tabletop Exercise ini, merupakan program inisiasi Bakamla RI bidang penegakan hukum maritim. Rencananya program ini akan diselenggarakan di Jakarta dengan 2 peserta AMS dan 20 orang dari Indonesia. Metode yang digunakan pada TTX adalah menghadirkan pakar Indonesia sebagai pembicara. Selama acara berlangsung, juga terdapat kegiatan studi kasus, di mana peserta program ini benar-benar memahami tentang topik yang dijelaskan oleh pakar. Hasil dari kegiatan ini nantinya dapat diterapkan di negara masing-masing peserta AMS. Isu-isu kemasukan Rohingya ini, jika kita baca di media, kelihatan ada pernah berlaku kejadian di mana pelarian Rohingya ini datangnya dari mendaratnya dipercayai dari Sumatera, kemudian langsung ke utara Malaysia. Ini kita atasi bersama, dan saya yakin hubungan baik di antara Indonesia melalui Bakamla dan Malaysia melalui APMM ini akan memastikan isu-isu ini dapat diatasi bersama, insyaAllah. Dan saya ucapkan terima kasih
kepada Bakamla, utamanya yang sentiasa memberi kerjasama yang terbaik. Pertama, kita semua yang tergabung dengan ASEAN Coast Guard Forum ini kita saling menghormati, saling respect dengan masalah kedaulatan masing-masing negara. Kalau ada masalah EU fishing di wilayah kita, ini tentunya kita laksanakan sesuai aturan yang berlaku di wilayah kita. Ya contoh, masih beberapa kita sering mengambil tindakan terhadap kapal-kapal yang melaksanakan pencurian ikan. Saya rasa sama ini semua teman-teman yang dari negara-negara lain. Salah satu contoh manfaat dari ASEAN Coast Guard Forum ini, kita sudah melaksanakan information sharing. Jadi berbagi informasi. Misalnya saya punya informasi ada kapal yang kita curigai masuk ke wilayah Filipina, kita akan menginformasikan ke teman-teman yang ada di Filipina. Demikian juga dengan Malaysia. Bahkan saya dengan APNN ini sudah sering kali kita saling membantu. Ya, contoh, banyak nelayan-nelayan tradisional Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia. Itu karena saya kenal dengan Datuk Saiful ini Pak, ini tolonglah nelayan kita hanya 3 personil, 4 personil yang bukan nelayan yang betul-betul nyari profit, tapi karena dia salah masuk wilayah Malaysia, akhirnya dibebaskan. Betul ya Pak? Sebaliknya juga demikian. Ini salah satu contoh advantage atau keuntungan kita sering melaksanakan ngobrol. Beda ya dengan nelayan yang profesional yang memang betul-betul kapal besar, terus itu dikoordinasikan dengan suatu perusahaan yang besar. Enggak. Justru nelayan-nelayan tradisional ini yang harus kita bantu. Saudara-saudara kita yang kecil ini yang harusnya kita bantu. Ini sering kali seperti itu. Ini salah satu contoh keuntungan kita melaksanakan ACF. Tapi tetap kita menghormati hukum, menghormati kedaulatan dari tiap-tiap negara di sini. Itu ya Mbak Ina, mudah-mudahan ini bisa terjawab. Kemudian bagaimana menghadapi 2 negara besar? Tetap kita melaksanakan sesuai aturan atau berpedoman pada hukum internasional atau aturan internasional. Kalau memang dia masuk ZTE kita, dia masuk landas kontinen kita, itu ada aturannya. Kalau tidak sesuai, ya kita laksanakan sesuai aturan. Tapi aturan ini tentunya ada step-step. Kita protes secara diplomasi dan seterusnya dan seterusnya. Demikian, Mbak. Dan tapi yang terpenting adalah kita melaksanakan berbagi informasi atau information sharing. Ini yang sangat penting. Kemudian dari Dian ya, dari mana Australia, apa tadi news itu ya. Laut Cina Selatan bagaimana? Laut Cina Selatan tetap kita selalu hadir. Hari ini juga kita hadir, kita selalu mantau dan kita saling bertukar informasi. Ya. Tapi tadi ditanya bagaimana pengalaman Filipina, nanti silakan dijawab sama dari Filipina. Kemudian bagaimana tadi bukan semua negara ya, dari 10 negara itu. Ini kebetulan ada beberapa negara yang tidak hadir karena memang contoh kayak yang dari mana ya, Kamboja atau mana ini tidak hadir karena memang lagi ada bencana di sana, ada yang lagi pemilu juga sehingga tidak hadir. Nah ini diwakili oleh embassy-nya yang ada. Bukan berarti semuanya tidak setuju, enggak. Tapi sebagi di atas 50 bahkan 60% ini setuju dengan ACF. Tadi juga sudah dijelaskan sama yang Datuk Saiful ini bahwa kita ada HAGAM. HAGAM itu sifatnya lebih luas ya. Nah, tapi kalau ACF ini lebih eksklusif khusus untuk member-member negara-negara ASEAN, 10 negara plus Timor Leste nanti di sini. Ya. Nah, intinya itu jadi kita lebih dekat lagi, harus lebih sering ngobrol lagi sehingga kalau ada masalah ini jauh lebih mudah untuk kita atasi bersama. Berikutnya masalah bagaimana mengatasi pengungsi Rohingya, kemudian TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang. Betul, saya langsung menjawab yang kedua. Kemarin saya juga ikut rapat terbatas dengan Bapak Presiden di Istana. Kita membuat satgas khusus yang menjadi ketuanya Polri di sini, waktu itu Kapolri juga hadir. Kenapa? Karena TPPO ini kan awalnya dari darat. Nah, sedangkan polisi ini sudah jaringannya sudah sampai desa-desa lah. Nah, ini yang makanya diberi tugas oleh Presiden, nah tapi khusus untuk Bakamla kita mengawasi yang dari laut. Ini memang yang menjadi prioritas pemerintah juga. Kenapa? Karena ini hampir setiap hari ada saja yang meninggal dari korban TPPO ini. Jadi kita dikirim ke luar, kembalinya
sudah almarhum dan lain sebagainya. Nah, ini makanya kita betul-betul sekarang lebih ketat, lebih keras, sehingga betul-betul rencana atau keinginan pemerintah untuk bisa mengurangi dari TPPO ini, ya, tindak pidana perdagangan orang. Nah, harapan kita mengirim tenaga keluar itu yang punya keahlian, punya skill, sehingga tidak dibohongi gitu loh di luar. Ini kan sekarang banyaknya dibohongi, kurang lebih ada 8.000 atau berapa, tapi sisanya atau 4 juta ya, saya lupa itu sisanya ya ilegal, jadi hampir setengahnya tidak resmi. Nah, ini jadi trufnya majikan-majikan yang di luar negeri, akhirnya gajinya dipotong, ditakut-takutin dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak bisa menuntut sesuai dengan pekerja-pekerja yang legal. Ini juga ya harus dibenahi lah, ini PR kita bersama. Kemudian untuk masalah isu Rohingya dan lain sebagainya, tetap ini juga menjadi perhatian kita. Kita akan tetap pantau ini, dan kita juga koordinasi dengan APMM, dengan yang lain ini untuk bisa mengatasi ini. Ya, tapi ini dari sisi kemanusiaan, kalau memang dia sudah dekat pantai atau kapalnya rusak atau mau ini, ya tentunya ini punya kewajiban kita untuk menolong.